Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini tutorial bagaimana untuk melakukan file sharing atau langkah-langkah melaksanakan file sharing untuk pelaksanaan uji kom. Langkah pertama, nanti teman-teman silahkan diinstalasi perangkatnya. Nanti di meja ujian ada laptop 2, router 1, dan kabel LAN 2. Silakan teman-teman instalasi, hubungkan antara router dengan laptopnya menggunakan kabel LAN. Nah, setelah itu silakan teman-teman masuk ke tahap selanjutnya. Karena kita akan melaksanakan file sharing, ada beberapa tahapan yang harus kalian kerjakan dan harus kalian pastikan selesai tahapan demi tahapnya. Yang pertama adalah kalian wajib menonaktifkan firewallnya. Gimana cara menonaktifkan firewallnya? Yang pertama yaitu kalian bisa melakukan pencarian, ya. Di pencarian ini tulis firewall. Nah, nanti muncul, silakan kalian pilih Window Defender, lalu klik. Nah, ini aktif ya. Kalau hijau ini keadaan aktif. Nah, kita akan menonaktifkan. Silahkan kalian pilih Turn Window Defender Firewall on or off, ya. Silahkan kalian pilih. Nah, lalu nonaktifkan dengan menekan Turn Off Window. Nah, ini dua-duanya ya. Nah, setelah itu setelah dua-duanya dinonaktifkan, oke. Nah, nanti ada notifikasi ya. Dan ini sudah berubah merah semua. Nah, berarti langkah pertama teman-teman sudah berhasil menonaktifkan firewall. Nah, selanjutnya kita akan setting IP address atau alamat di masing-masing laptop kita ya. Nanti teman-teman di meja ada 2 laptop, silahkan teman-teman setting IP address-nya dengan IP address yang berbeda. Jangan sampai sama dari satu laptop dengan laptop yang lain, nanti tidak akan connect ya, yang ada gagal nanti. Oke, untuk langkah membuat IP address, teman-teman silahkan klik kanan di bagian ini ada bola dunia ya. Klik kanan, pilih Open Network and Internet Setting. Nah, teman-teman pilih, lalu masuk Ethernet ya, masuk Change Adapter Option. Nah, setelah masuk Change Adapter Option, karena di sini saya tidak menggunakan kabel LAN dan router ya, jadi indikatornya silang ya, karena tidak ada kabel yang connect ke laptop saya sekarang ketika recording ini video. Nah, nanti di laptop teman-teman ketika pelaksanaan uji kom ini tidak ada tanda silangnya ya. Dipastikan ini tidak ada tanda silang dan harus tidak ada tanda silang. Kalau ada tanda silang seperti ini berarti ada kabel yang tidak terhubung. Nah, selanjutnya untuk membuat IP address, teman-teman silahkan double klik ya. Bisa klik kanan, bisa double klik itu 2 kali klik. Nah, kalau double klik ya langsung ke sini. Nah, ini kita pilih Internet Protocol version 4 ya. Kita double klik juga, klik dulu, boleh di properties ya. Kalau properties seperti ini sama ya, ataupun double klik 2 kali klik. Nah, sama. Setelah muncul jendela seperti ini, teman-teman kita akan input IP address. Nah, karena di sini kita tidak bisa input ya, karena indikatornya masih obtain IP address. Kita pilih yang use the follow IP address. Kita pilih supaya kenapa? Supaya bisa diinput secara manual. Oke, kita input ya. Kita
kita contoh IP address di laptop satu saya ini adalah 192.168.1.2. Nah, kalau di laptop pertama 192.168.1.2, berarti nanti di laptop yang kedua teman-teman itu menggunakan IP-nya 3 ke atas ya, 3, 5, 10 dan seterusnya. Jangan 2 lagi, kalau 2 lagi bentrok. Nah, setelah tahap ini silahkan klik OK, lalu klik close ya. Lalu ini jendela ini network connection-nya ditutup saja, tekan X pojok kanan. Nah, setelah itu teman-teman, tadi kita sudah membuat IP address dengan klik change adapter option. Sekarang kita rubah, kita akan mengatur file sharingnya, perizinan file sharingnya, atau security file sharingnya. Teman-teman silahkan masuk ke change advanced sharing option, diklik, lalu akan muncul jendela baru. Dipastikan semuanya on ya, tidak ada yang off. Ini sudah on. Kalau off seperti ini silahkan on kan. Nah, yang di private nya atau privasinya silahkan dicek. Nah, ini udah on ya, berarti aman. Kalau off seperti ini wajib di on kan ya, di on kan seperti ini. Lalu yang all network ya dicek juga, klik. Nah, ini masih off, ini wajib di on kan. Kita on kan. Yang use 128 pun kita gunakan ya, jangan enable file sharing. Lalu selanjutnya yang terakhir yang harus diperhatikan di tahap ini adalah nih, passwordnya jangan sampai on ya, passwordnya harus off. Nah, kita off kan. Lalu tahap selanjutnya adalah save change, simpan perubahan. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi kita sudah setting IP, sudah setting untuk file sharing, lalu kita close. Nah, lalu kita cek koneksi antara laptop 1 dan laptop 2. Nah, ini laptop 1 tadi kita sudah bikin IP address. Kalau kalian 2 laptop berarti dua-duanya disetting ya. Caranya sama seperti tadi. Firewall dulu dimatikan, lalu setting IP address-nya. Nah, kalau sudah dua-duanya disetting IP address, silahkan teman-teman cek konektivitas ya. Dengan apa caranya? Dengan menekan tombol Windows di keyboard plus R ya, sehingga muncul jendela seperti ini ya. Ulangi, logo Windows ditahan plus R. Logo Windows itu ada di keyboard ya, kotak ya, jendela gitu. Nah, silahkan teman-teman klik CMD, lalu OK atau enter. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman ping, lalu diikuti dengan IP address tujuan ya, bukan IP address laptop ini, tapi IP address laptop yang satu lagi, 192.168.1.2. Nah, jangan 2, karena 2 ini adalah sudah dipakai di laptop yang ini yang saya gunakan untuk record. Nah, kita berarti laptop yang lain atau laptop yang satu lagi. Contohnya laptop yang satu lagi saya IP-nya kasih 3, berarti untuk yang ini pun kita ketiknya adalah ping 192.168.3 ya, karena anggap saja laptop yang satu lagi gitu. Lalu enter. Nah, harusnya replay, karena ini saya cuma menggunakan satu laptop ya, connect ya, akhirnya kebagi seperti ini. Tapi kalau di laptop kalian nanti akan ada indikator karena sudah terhubung ke router dan laptop yang lainnya. Oke, tahap ini kita lewat, anggap saja ini sudah terhubung, sudah replay semua ya. Lalu kalau sudah terhubung dan ada notifikasi replay di sininya, silahkan kalian di close CMD nya, lalu masuk ke tahap terakhir. Apa tahap terakhir? Yakni
Ini pembuatan folder sharing atau file sharing. Kalian silahkan klik kanan ya, kita buat folder di desktopnya, klik kanan lalu pilih new, lalu pilih folder. Kita akan membuat folder, dan folder ini yang akan kita sharing ke laptop yang lain. Nah, silahkan teman-teman ganti namanya ya dengan nama teman-teman. Contoh di sini nama saya Heru ya. Nah, karena kita akan menggunakan dua laptop dan nanti di laptop yang satunya juga pasti membuat folder, untuk membedakan kita beri nomor 1 dan 2. Ini contoh di laptop satu saya, di laptop yang ini saya beri keterangan Heru 1. Nah, nanti lalu enter ya. Nah, nanti di laptop yang satu lagi saya kasih Heru 2 gitu, sesuai dengan PC-nya. Ini PC pertama yang saya gunakan untuk merekam, dan anggap saja saya punya PC lain, yaitu nanti saya akan beli folder namanya Heru 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian klik kanan ya untuk melakukan file sharing, klik kanan lalu pilih yang paling bawah properties ya, properties nih. Klik. Nah, setelah diklik, silakan teman-teman pilih tab atau menu yang kedua setelah general, yaitu sharing. Nah, lalu pilih share. Nah, di sini ada tanda panah ya, tanda panah kecil nih di samping edit. Silakan teman-teman pilih atau diklik lalu pilih everyone ya, klik everyone lalu pilih add. Nah, setelah ada everyone, karena sudah kita tambah, kalian pilih yang di bagian read-nya, klik ya pojokan ini, klik lalu pilih read atau write ya, kalian klik. Nah, sehingga ada dua keterangan di sini. Lalu kalau sudah selesai, silakan teman-teman share. Nah, kalau seperti ini kita klik done. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke advanced sharing ini ya, diklik. Nah, kembali lagi masuk ke advanced sharing. Setelah share ini, advanced sharing, lalu diklik, lalu klik share this folder. Nah, sehingga aktif. Awalnya kan tidak aktif nih, tidak aktif ya, kita aktifkan. Nah, sehingga muncul nama Heru 1 yang tadi yang kita share. Lalu silakan teman-teman klik OK, lalu close. Nah, ini sudah selesai. Tinggal nanti kita cek di laptop 1 dan di laptop 2 kita. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Yang pertama, teman-teman seperti tadi, seperti masuk ke CMD. Silakan teman-teman klik logo window atau icon window plus R ya. Nah, ini CMD bekas tadi kita rubah menggunakan IP tujuan atau IP laptop kita yang satu lagi yang akan kita buka foldernya. Caranya adalah menggunakan panah miring ke kiri ya, bukan ke kanan seperti ini, bukan, tapi ke kiri seperti ini. Nah, lalu diikuti IP address yang akan kita buka foldernya atau IP address tujuan. Contoh tadi kan saya bikin 3 ya, kita klik 3, pilih 3, ketik maksudnya, kita ketik ya 192.168.1.3. Nah, ini IP address laptop kita yang satu lagi. Anggaplah bukan laptop yang saya gunakan untuk recording ini, tapi ada laptop di sebelah saya seperti itu. Lalu klik OK. Nah, nanti ini kan tidak connect nih, karena memang tidak ada yang terhubung dengan laptop saya yang sekarang yang saya gunakan untuk merekam. Tapi kalau laptop kalian ketika ujian nanti pasti akan muncul folder yang di share ya. Itu ini mah sebagai tata cara saja. Nah, ini ya seperti ini. Nanti kalau ini laptop kalian sudah terkonek ke TP-Link atau ke router atau ke laptop yang lain, pasti akan muncul folder yang di 192.168.173 akan muncul foldernya.
karena ini saya tidak connect, berarti Anda silang ya. Nah, demikian itulah teman-teman tutorial cara untuk melakukan file sharing dari tahap menonaktifkan firewall, membuat IP address, setting file sharing, dan tes dengan CMD menggunakan perintah ping, lalu yang terakhir membuat folder yang akan di sharing ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman untuk persiapan uji kom. Mohon maaf atas kekurangannya, saya juga mohon maaf nih kalau suaranya tidak jelas karena ini menggunakan perangkat seadanya ya, dan suara saya juga lagi hindeng, lagi flu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.